Saraya Al-Quds, sayap militer Palestina Islamic Jihad, merilis rekaman video pejuangnya memakai rudal panggul sistem pertahanan udara buatan Korea Utara, tanggal 13 November. Manpat HT-16 PGK Korea Utara terlihat di dekat Brigade Al-Quds di Gaza menyerang tentara pendudukan Israel. Belum ada sumber resmi yang menjelaskan di mana Saraya Al-Quds mendapatkan rudal pertahanan udara buatan Korea Utara itu. Sebelumnya, Presiden Korea Utara Kim Jong-un dalam pernyataan resmi mengutuk Israel dan mendesak gencatan senjata segera di jalur Gaza. Di Gaza, total korban meninggal 11.078 orang termasuk 4.506 anak-anak dan 27.490 terluka. Di tepi barat, 183 meninggal dan 2.400 terluka. Sementara dari Israel, total 1.405 meninggal dan 5.600 terluka sejak awal perang tanggal 7 Oktober, belum termasuk 246 tawanan yang dibawa Hamas. Pemerintah Israel terpecah soal pandangan siapa yang harus mengendalikan Gaza setelah perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan para menterinya saling memberikan pandangan yang berbeda selama berminggu-minggu. PM Benjamin Netanyahu mengutarakan sikap yang telah ia ulangi beberapa kali dalam beberapa hari terakhir. Ia menegaskan IDF akan terus mengontrol keamanan di jalur Gaza. Tujuannya untuk mencegah kelompok militan Palestina, Hamas, agar tak muncul kembali. Namun meskipun ia bermaksud agar Israel mempertahankan otoritas keamanannya, ia tidak ingin Gaza menjadi seperti area B di tepi barat, di mana IDF bertanggung jawab atas keamanan, namun otoritas Palestina yang memerintah. Komentar tersebut dipandang tidak baik oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang meminta klarifikasi Netanyahu tentang niatnya. Pandangan berbeda pun disampaikan oleh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir pada Minggu 12 November 2023. Menurutnya, Israel perlu mengambil kendali penuh atas jalur Gaza setelah perang. Lebih lanjut dikatakannya, jika Israel tidak menguasai jalur Gaza, penduduk selatan yang mengungsi tidak akan mau kembali. Sentimen yang sama juga diungkapkan oleh Menteri sayap kanan lainnya, seperti Menteri Warisan Amichai Eliyahu dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Mereka mengatakan bahwa memberikan kendali kepada otoritas Palestina atas Gaza akan sama dengan kekuasaan Hamas di wilayah tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku telah berkoordinasi untuk menyubsidi bahan bakar ke RS Al-Shifa Gaza. IDF menyebutkan pihaknya mengkoordinasikan transfer bahan bakar itu untuk keperluan medis yang mendesak. Pada Senin 13 November 2023 pagi, pasukan IDF membawa sejumlah bahan bakar ke RS terbesar di Gaza itu. Pagi-pagi sekali, pasukan IDF telah tiba di pintu masuk rumah sakit Al-Shifa. Menilik video yang dibagikan IDF di akun X-nya, sejumlah tentara Israel terlihat mondar-mandir membawa bahan bakar. Setiap tentara terlihat menenteng 2 jerigen berisi bahan bakar ke dekat pintu masuk RS Al-Shifa. Disebut Israel menyiapkan 300 liter bahan bakar untuk keperluan medis di RS tersebut. Kemudian IDF juga membagikan rekaman suara percakapan mereka dengan koordinator di RS Al-Shifa. Dalam percakapan itu, Israel mengaku akan menghubungi pihak RS jika mereka telah selesai memindahkan bahan bakar itu. Selesai mengangkut semua bahan bakar, pasukan Israel mengaku langsung mundur. Pasukan Israel itu lantas memerintahkan pihak RS Al-Shifa untuk membawa ambulans guna mengangkut semua bahan bakar tersebut.
Bulan Sabit Merah Palestina mengumumkan pada Minggu 12 November 2023 kemarin, 76 truk bantuan telah memasuki jalur Gaza. Bantuan tersebut melalui perbatasan Rafah dengan Mesir. Kelompok kemanusiaan itu mengatakan truk-truk tersebut mengangkut pasokan penting ke daerah kantong. Demikian dikutip dari kantor berita Turki Anadolu Agency, termasuk obat-obatan, pasukan medis, makanan, air, dan bahan bantuan lainnya. Ia menambahkan bahwa pihak berwenang Israel belum mengizinkan bahan bakar masuk ke wilayah kantong tersebut. Sejauh ini 980 truk bantuan telah memasuki wilayah kantong tersebut sejak 21 Oktober 2023. Selama lebih dari sebulan, tentara Israel telah menyerang seluruh wilayah jalur Gaza. Sementara operasi daratnya berfokus pada mengisolasi bagian utara dan membangun kehadiran militer dalam jumlah besar. Israel telah melakukan serangan udara dan darat tanpa henti di jalur Gaza, termasuk terhadap rumah sakit, tempat tinggal, dan rumah ibadah, sejak kelompok perlawanan Palestina Hamas melancarkan serangan lintas batas pada 7 Oktober. Sejak saat itu, jumlah kematian akibat serangan Israel yang sedang berlangsung telah melampaui 11.100 orang, termasuk lebih dari 8.000 anak-anak dan perempuan. Informasi tersebut dikatakan kantor media pemerintah di Gaza pada hari Minggu kemarin. Jumlah korban tewas di Israel hampir 1.200 menurut angka resmi. Sebelumnya, Tiongkok pada hari Jumat lalu mengumumkan pengiriman bantuan kemanusiaan mendesak ke jalur Gaza dan otoritas Palestina melalui saluran PBB. Menteri menambahkan utusan khusus Beijing untuk Timur Tengah akan segera mengunjungi negara-negara terkait di kawasan tersebut. Presiden Joko Widodo bertolak menuju Amerika Serikat setelah mengunjungi Timur Tengah. Rencananya, kepala negara akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Langkah yang diambil Presiden Jokowi tersebut disorot media Timur Tengah karena berlangsung di tengah memanasnya perang Israel-Hamas. Media Al Jazeera mempertanyakan apakah pertemuan Jokowi dan Biden akan membahas gencatan senjata, sebab rumah sakit Indonesia yang terletak di Gaza telah dikepung oleh tentara Israel. Rumah sakit ini dibangun pada tahun 2011 dengan sumbangan dari masyarakat dan organisasi Indonesia. Namun terlepas dari situasi di Gaza, para ahli mengatakan bahwa Jokowi akan membahas sejumlah hal, termasuk masalah investasi dan perdagangan, hilirisasi, dan produksi kendaraan listrik di Indonesia. Adapun kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat tak hanya bertemu Biden di Gedung Putih, ia juga akan menghadiri KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik ke-30 di San Francisco pada 15 November mendatang. Sebelumnya, Jokowi juga menghadiri KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Riyadh, Arab Saudi. Dalam pidatonya, Kepala Negara menyampaikan keprihatinannya terkait situasi di Gaza. Ia mengatakan hasil KTT tersebut akan disampaikan kepada Biden saat kunjungan ke Gedung Putih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.